Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan hari ini adalah sesi kedua ya, video sesi kedua pada pertemuan hari ini. Yang akan kita bahas adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV ya. Indikator pencapaian yang akan kita capai pada sesi kedua ini atau video yang kedua ini adalah mendefinisikan pengertian persamaan pertidaksamaan linear satu variabel atau kita singkat PTLSV. Yang kemudian yang kedua, membuat model matematika berkaitan dengan PTLSV, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan PTLSV. Baik, sebelum saya lanjutkan, masih ingat gak kalian, anak-anak masih ingat gak tentang bagaimana urutan pada bilangan bulat? Jadi urutan pada bilangan bulat. Apa saja notasi ketidaksamaan? Nah ini ya. Masih ingat nggak kalian anak-anak? Terus coba perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, di sini saya punya garis bilangan dari min 5, min 4 dan seterusnya sampai 4, 5. Misalnya di sini saya mengambil min 5. Di sini saya mengambil min 5. Kemudian saya mengambil min 3. Ya. Min 5 titik min 3. Yang sini yang Pak Arif mau, anak-anak coba berpikir, min 5 dengan min 3 itu besar siapa? Besar min 5 atau besar min 3? Ya, coba diingat-ingat lagi. Jadi min 5 dengan min 3 itu besar min 3. Artinya min 5 ini nilainya lebih kecil. Kenapa? Karena pada garis bilangan itu, bilangan yang lebih ke kiri, maka dia lebih kecil. Ya, lebih kecil. Kalau ke kanan dia lebih besar. Maka dari itu min 5 ini lebih kecil daripada min 3. Simbol yang mengartikan bahwa min 5 itu lebih kecil min 3 seperti apa teman-teman semua? Ya, seperti ini, simbol lebih kecil. Itu ya. Selanjutnya, atau bisa juga dibalik, min 3 lebih besar dari min 5. Jadi kebalikannya itu juga bisa. Kemudian lagi, misalnya saya ambil 2, kemudian saya ambil lagi 4. 2 dengan 4, besar siapa? Nah, berarti besar 4 karena letaknya lebih ke kanan. Berarti tanda atau simbol yang bisa mengisi titik-titik ini apa? Tanda lebih besar. Tanda lebih besar itu bagaimana? Atau lebih kecil juga bisa. 2 lebih kecil dari 4. Atau kalau dibalik kan 4 lebih besar daripada 2. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Oke, jadi seperti ini. Notasi yang menunjukkan ketidaksamaan berarti ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, ini yang harus anak-anak ingat semua. Jadi notasi ketidaksamaan itu ada 5. Kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Ini harus anak-anak ingat. Baik, kita lanjutkan ya. Ilustrasi notasi ketidaksamaan. Perhatikan di sini. Lebih berat berarti lebih dari, kalau lebih ringan berarti kurang dari. Ya, kata kuncinya ini. Ini 1 apel dengan 4 apel. Ditimbang, berat 4 apel. Artinya apa? 1 buah apel itu lebih ringan daripada 4 buah apel. Jadi 1 lebih ringan daripada 4 buah apel. 1 lebih ringan dari 4. Maka simbolnya jadi 1 kurang dari 4. Karena kalau lebih ringan tadi kurang dari. Yang ini. 5 buah apel lebih berat daripada 2 buah apel. 5 lebih berat daripada 2. Lebih berat itu artinya apa ini? Lebih dari. Maka simbolnya menjadi 5 lebih dari 2. Nah, ini ilustrasi dari notasi ketidaksamaan. Oke, apa itu PTLSV? Nah, sebelum kalian belajar apa itu PTLSV, kita ingat-ingat dulu tentang arti kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Masih ingat kalian arti kalimat terbuka di pertemuan beberapa minggu yang lalu? Ya, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kalimat terbuka itu adalah suatu kalimat yang memuat suatu unsur. Dalam hal ini disebut variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, ini kalimat terbuka. Lalu apa itu PTLSV? PTLSV itu adalah kalimat terbuka
tetapi yang memuat notasi kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Nah, itu PT-LSV. Di PT-LSV adalah kalimat terbuka tetapi yang memuat notasi ketidaksamaan. Nah, itu ya anak-anaknya ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikut untuk memahami perbedaan PLSV dan PT-LSV. Kita lihat dulu yang PLSV. Ini PLSV ya, ini kalimat terbuka karena memuat satu variabel yang belum diketahui nilai kebenarannya. Tapi kalau PLSV itu memuat tanda sama dengan, namanya saja persamaan. Maka memuat tanda sama dengan. Nah, kalau PT-LSV gimana? Ya sama saja, tetapi tandanya ini diganti. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, dan lain-lain. Untuk kedua misal seperti ini. Ini memuat sama dengan ini. Nah, maka PLSV. Nah, kalau PT-LSV berarti tidak memuat sama dengan, memuatnya tanda ketaksamaan. Contoh ketiga, 5X sama dengan 10. Ini PLSV. Karena memuat sama dengan. Nah, supaya jadi PT-LSV tinggal diganti tandanya saja. Nah, ini juga, ini memuat sama dengan, ini tidak memuat sama dengan. Ini, nah ini juga tidak memuat sama dengan. Nah, inilah perbedaan dari PLSV dan PT-LSV. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa bedakan mana itu PLSV dan mana itu PT-LSV? Semoga sudah ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Merubah kalimat pertidaksamaan dalam simbol matematika. Misalnya, berat badan Arif lebih dari 55 kg. Di sini, berat badan Arif lebih dari 55 kg. Kita dapatkan beberapa informasi. Apa saja? Yang pertama, berat badan Arif lebih dari. Yang kedua adalah 55 kg. Kita punya 3 informasi penting. Yang pertama berat badan Arif, yang kedua lebih dari, dan yang ketiga 55 kg. Nah, dari ketiga informasi ini kita bisa menyatakan dalam simbol matematika. Misalkan berat badan Arif kita misalkan dengan variabel atau unsur X. Pertanyaannya, kenapa harus kita misalkan berat badan Arif? Nah, jawabannya adalah kita tidak tahu berat badan Arif yang sebenarnya itu berapa. Betul enggak? Karena di sini informasinya adalah berat badan Arif lebih dari 55 kilo. Nah, kan kita nggak tahu persis tuh berapa. Bisa aja 56, bisa aja 57, bisa aja 58, bahkan bisa aja 80. Maka kita tidak tahu persis berapa berat badannya Arif itu. Maka dari itu, karena kita tidak tahu persis berapa berat badannya, maka kita simbolkan, kita ganti dengan sebuah variabel. Apakah harus X? Tidak. Bisa Y, bisa Z, dan bisa yang lain-lain. Tapi untuk ini kita misalkan sebagai X saja. Sehingga berat badan Arif ini bisa kita ganti dengan X. Lebih dari, simbol lebih dari tadi seperti apa? Seperti ini. 55 kilo ya tetap 55 kilo. Sehingga berat badan Arif lebih dari 55 kilo, kalau kita nyatakan dalam simbol matematika menjadi X lebih dari 55. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, yang kedua, merubah kalimat pertidaksamaan dalam simbol matematika lagi ya. Untuk masuk ke sebuah SMP negeri yang diinginkan, Emma harus memperoleh nilai rata-rata 3 mata pelajaran yang diperlukan, tidak kurang dari 80. Tidak kurang dari 80. Nilai yang diperoleh Emma dari 2 mata pelajaran adalah 79 dan 83. Dari kalimat ini, informasi apa saja yang kita dapatkan? Yang pertama, nilai rata-rata 3 mapel. Ya, dari sini nilai rata-rata 3 mapel ini. Tidak kurang dari, ini tidak kurang dari 80, ini 80. Ya, kita punya 3 informasi. Nilai rata-rata 3 mapel tidak kurang dari 80. Nah, dari ketiga informasi ini kita peroleh apa? Terdapat 3 mapel. Ya enggak? Kan ada 3 mapel loh. Tapi di mana 2 mapel sudah tahu nilainya. Mana nilainya? Ini. 2 mapel itu nilainya 79 dan 83. Ya kan? Jadi ada 3 mapel, tapi yang 2 kita sudah tahu nilainya. Sedangkan satu yang lain atau satu mata pelajaran yang lain belum tahu nilainya. Karena belum tahu, maka kita misalkan X. Karena tadi variabel atau unsur itu adalah pengganti untuk sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, sehingga satu nilai yang belum tahu ini kita misalkan
X gitu. Nah, sehingga jadi seperti apa nih nilai rata-rata 3 mapel? 79 tambah 83 tambah X bagi 3. Nah, inilah cara mencari rata-rata. Ingat nggak kalian? Ya, untuk mencari nilai rata-rata kan misalnya nilai rata-rata dari 3 nilai. Ya sudah, 3 nilai itu dijumlahkan dibagi banyaknya nilai. Karena ini ada 3 mapel, maka 3 nilainya dijumlahkan dibagi 3. 79, mapel pertama 79, mapel kedua 83, mapel ketiga karena belum tahu kita misalkan X. Kemudian dibagi 3. Tidak kurang dari, ya, tidak kurang dari. Tidak kurang dari itu simbolnya seperti apa? Tidak kurang dari, berarti kan minimal, ada minimalnya. Berarti harus lebih dari atau sama dengan, karena ada minimalnya. Nah, 80 ya, 80. Itu ya, sehingga kalimat matematika atau simbol matematikanya menjadi 79 ditambah 83 ditambah X per 3 lebih dari atau sama dengan 80. Nah, inilah kalimat matematikanya. Jadi tidak kurang dari itu berarti kan nggak boleh kurang dari 80 kan gitu. Nah, 80 boleh nggak? Boleh, karena tidak kurang dari 80 masih masuk. Maka simbolnya lebih dari sama dengan. Nah, itu ya anak-anak ya. Oke. Apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa PTLSW itu adalah kalimat terbuka yang memuat notasi ketaksamaan. Apa saja notasi ketaksamaan itu? Ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, ada lebih dari, ada kurang dari, bahkan ada juga tidak sama dengan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk merubah kalimat pertidaksamaan, kita harus memperhatikan tanda ketaksamaan yang sesuai. Baik itu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari atau lebih dari, atau tidak sama dengan. Kita harus memilih mana yang sesuai dengan melihat kalimatnya. Yang sesuai itu yang mana. Nah, itu. Jadi itu ya anak-anak yang untuk sesi kedua ini atau video yang kedua ini. Jika anak-anak ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup BDR. Nah, untuk mengecek siapa yang sudah melihat video kedua ini, silahkan berikan komentar di channel YouTube saya. Di bagian video sesi kedua ini, bawahnya silahkan tulis komentar kalian, tulis nama dan tulis kelas kalian. Itu ya. Channelnya apa? Channelnya cari saja Arif Masyari Mulanta itu. Atau kalau enggak, kalian bisa langsung klik tulisan berwarna biru di e-learning di atas video ini. Ya. Tuh, terima kasih anak-anak. Kita jumpa lagi di sesi yang ketiga. Arif akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.